Perang Padri adalah bukti kemerosotan peradaban orang-orang Sumatera. Pada dua video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana hancurnya Nusantara sebelum dijajah. Dengan munculnya kelompok-kelompok radikal yang ingin merdeka sendiri dan terobsesi dengan menegakkan khilafah di negeri ini. Menggiring hancurnya kerajaan Majapahit dengan Bhinneka Tunggal Ika, diserang oleh kerajaan Demak yang baru lahir dengan memeluk syariat Islam. Sebelumnya Nusantara adalah sebuah peradaban maju, di mana pusat pemerintahannya pada Imperium Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, dengan gubernur atau raja-raja suku daerah masing-masing. Selama Nusantara bersatu, bangsa ini tidak pernah tunduk dalam kekuasaan lain. Bahkan ketika Mongol berkuasa atas sepertiga belahan dunia, Mongol tidak bisa menguasai Nusantara. Kamu bisa mempelajari kembali bagaimana Singosari melakukan penghinaan terhadap Mongol yang ingin memberikan beban pajak kepada Nusantara. Suatu wujud dari gambaran tanggung jawab yang besar. Bagaimana seorang raja tidak ingin tunduk pada kekuasaan lain atau bangsa lain, guna mempertahankan dan mempertanggungjawabkan kesejahteraan rakyatnya. Maharaja yang bertanggung jawab mensejajarkan rakyat dengan mengayomi semua orang, semua wilayah, semua suku dan semua agama. Masyarakat hidup tentram dan rukun bersama, dan tidak pernah mempermasalahkan kepercayaan. Karena agama dianggap adalah urusan pribadi masing-masing. Hingga masuknya Islam, dan ulama-ulama yang ingin mengislamkan setiap jengkal bumi pertiwi. Jika Keraton Yogyakarta adalah bukti kemerosotan peradaban orang-orang Jawa, Perang Padri menjadi salah satu bukti kemerosotan peradaban orang-orang Sumatera. Pola pikir itu ibarat kacamata. Misalnya kamu memakai kacamata berwarna hijau, maka semua warna-warni yang akan kita bahas akan terkesan berwarna hijau. Silahkan kacamatanya dilepas dulu ya. Ups, yang pikirannya sempit direnggangkan dulu. Dan jangan lupa, tonton sampai habis ya, supaya jangan gagal paham. Sebelum membahas Perang Padri, kita harus tahu budaya Minangkabau dahulu untuk para pemuda akan memasuki perguruan bela diri pencaksilat khas Minangkabau. Dan banyak sekali perguruan pencaksilat yang dapat ditemukan di Sumatera Barat. Semenjak masuknya Islam di Sumatera Barat, melahirkan pondok perguruan yang dipimpin oleh ulama, mengajarkan bela diri sekaligus dakwah. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah, sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Plobang, yang ingin menegakkan syariat Islam di Minangkabau. Lalu mengumpulkan kekuatan dengan bergabung dan menyatukan 8 perguruan bela diri yang dipimpin oleh ulama-ulama tersebut, dengan memberikan nama Harimau Nan Salapan, yang berarti 8 harimau, Tuanku Nan Receh dari Kamang, Tuanku Lubuk Aur dari Canduang, Tuanku Barapi dari Pasir, Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Luar, Tuanku Ladang Lawas, Tuanku Galung, dan Tuanku Mansingan. 8 perguruan dengan anggota anak-anak muda tersebut ditandai dengan kelompok berpakaian putih kerap melakukan pertentangan dan sweeping terhadap tradisi dan budaya yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mulai membubarkan kelompok orang yang biasanya melakukan sabung ayam, melarang produksi dan penjualan tembakau, melarang mengkonsumsi daun sirih, dan memberantas kebun sirih, dan membantah peraturan warisan dalam adat harus sesuai syariat Islam dan lain sebagainya. Terjadilah perpecahan masyarakat Minangkabau, yakni pendukung ulama dalam menegakkan syariat Islam disebut kaum Padri, dan kelompok yang tidak setuju dengan syariat Islam
disebut kaum adat. Meskipun rajanya dan sebagian pemuka adat telah memeluk Islam, namun tidak ingin menerapkan syariat Islam dalam pemimpinan kerajaan, karena rakyatnya dengan suku, budaya, dan agama yang beragam. Sekali lagi saya ingatkan, Maharaja bertanggung jawab mensejajarkan rakyat dengan mengayomi semua orang, semua wilayah, semua suku, dan semua agama. Inilah yang dipahami oleh Raja Minangkabau saat itu. Maka, yang di Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyahuntuk, sebagai raja pada saat itu, menolak keinginan ulama-ulama untuk menerapkan syariat Islam dan meninggalkan tradisi adat dan budaya di dalam masyarakat, dan melarang kegiatan sweeping yang dilakukan kaum Padri yang meresahkan warga tersebut. Hal ini memicu kemarahan kelompok Padri atau kelompok ulama-ulama tersebut, sehingga kelompok Padri ini berubah menjadi makar. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Mansingan menyerang kerajaan Pagaruyung, dan pecahlah peperangan di Kota Tangah, dekat Batu Sangkar. Serangan ini berhasil memukul mundur Sultan Arifin Muningsyah dan terpaksa meninggalkan kerajaan. Ratusan ribu korban jiwa dan banyak keluarga kerajaan yang terbunuh dalam perang ini. Setelah kelompok Padri menguasai Minangkabau dan runtuhnya kerajaan Pagaruyung, yang kemudian Tuanku Imam Bonjol mengutus 3 anggotanya untuk memimpin pasukan Padri memperluas gencatan senjata ke Tanah Batak. Kaum Padri yang masuk ke Tanah Mandailing dinamakan sebagai Silam Bonjol atau Islam Bonjol oleh penduduk setempat, karena para penyerbunya berasal dari Bonjol, meskipun pemimpin pasukannya adalah orang Batak, yakni anggota Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab. Pongki Nangol-ngolan Sinambela atau Tuanku Rao, Idris Nasution atau Tuanku Nelo, Jatengger Siregar atau Tuanku Ali Sakti. 150 ribuan pasukan Padri memasuki Tanah Batak pada tahun 1818. Sementara itu di Minangkabau, kaum adat terdesak dan kocar-kacir setelah mengetahui saudaranya sendiri telah mabuk dan terobsesi dengan ideologi Islam. Kaum adat akhirnya meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821, yang kemudian kaum adat di bawah lindungan Belanda dari serangan kaum Padri. Karena kerajaan tempat mereka berlindung, yakni kerajaan Pagaruyung, telah hancur dan runtuh dengan ribuan korban jiwa. Kaum adat yang dimaksud di sini bukanlah berarti non-muslim, melainkan sebagiannya adalah muslim, namun mereka di pihak pendukung adat dan tidak mendukung syariat Islam. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah Islam moderat. Pada tahun 1825, Belanda mendamaikan kaum Padri dan kaum adat dengan perjanjian Masang yang dikenal sebagai perjanjian Padang, menekankan untuk tidak mengadakan gencatan senjata dan mengakui kekuasaan kaum Padri dengan menegakkan syariat Islam di Batu Sangkar, Padang Guguk Sigandang, Seroso, Bukit Tinggi, dan Agam. Cita-cita kaum Padri untuk menguasai dan menegakkan syariat Islam di Minangkabau telah tercapai. Kondisi tanpa gencatan senjata ini digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan pendekatan dengan kaum adat. Terjadilah musyawarah antara kaum adat dan kaum Padri yang dikenal dengan Pelakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Setelah mendapatkan pengakuan dari kaum adat
dan keluarga kerajaan bahwa Minangkabau adalah syariat Islam, sejak tahun 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu membentuk kekuatan untuk melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda dan tidak dapat dicegah lagi, Minangkabau jatuh di bawah penjajahan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol disingkirkan ke Cianjur. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta, tenaga, dan mengorbankan ratusan ribu jiwa. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Bagaimana teman-teman? Saya tahu kamu pasti tidak setuju dengan kekerasan dalam dakwah dan penyebaran agama, karena kamu masih memiliki jiwa kemanusiaan dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Namun, sejarah tidak bisa berbohong, bahwa dimanapun Islam bertumbuh, akan melakukan kekerasan dan tidak akan ada toleransi lintas agama. Dan kisah ini seringkali diburamkan dengan penjajahan dan Wahabi, karena kepentingan yang ingin membersihkan agama Islam. Dan banyaknya penipu yang berusaha mengkaitkan kekristenan dengan penjajah dari barat. Jangan persempit pola pikirmu. Kristen itu bersumber dari Israel, bukan dari Portugis, bukan dari Belanda, dan bukan dari Eropa. Tuhan yang ada di Alkitab mengajarkan kasih dan toleransi, bukan mengajarkan penjajahan. Dari sini, kita bisa belajar bahwa Islam itu memiliki dua wajah. Seiring ayat yang lahir saat Muhammad di Mekah dan ayat yang lahir saat Muhammad di Madinah. Ketika Muhammad di Mekah, kerap mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, namun Muhammad belum memiliki kekuatan. Maka lahirlah ayat-ayat yang moderat, misalnya seperti Surat Yunus 40-41. Dan di antara mereka, ada orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan bila mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku agamaku dan amal perbuatanku, dan bagi kalian agama dan perbuatan kalian. Kalian tidaklah disiksa karena perbuatanku, dan aku pun tidak disiksa karena perbuatan kalian. Setelah Muhammad hijrah ke Madinah dan pengikutnya bertambah banyak, meliputi orang-orang kaya dengan banyak pasukan dan memiliki kekuatan, maka lahirlah ayat-ayat ekstrim yang memerintah untuk memerangi orang yang tidak beragama Islam. Misalnya seperti Surat At-Taubah ayat 123. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, dan perlulah mereka mendapat kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi, Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok Islam moderat yang mengikuti ayat-ayat Mekah dan kelompok Islam ekstrim radikal yang mengikuti ayat-ayat Madinah. Saya yakin, hati kecilmu tahu bahwa perang itu cuma membawa bencana dan penderitaan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dan kamu bisa mengarang pembenaran apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Surat At-Taubah ayat 123 ini ada di dalam Al-Quran dan banyak perintah perang lainnya. Masih kamu menipu diri sendiri dan berkata Islam itu damai? Mari kita bertanya pada Ustadz Khalid Basalamah untuk lebih jelasnya tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi saya sempat jelaskan sedikit bahwa setelah Muhammad di Madinah dan memiliki kekuatan, barulah lahir ayat-ayat perang untuk memerangi orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Dan mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum percaya bahwa dimanapun Islam bertumbuh akan selalu membuat kekerasan dan pertumpahan darah. Tidak ada toleransi antar lintas agama. Memang iya,
Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Gak salah Ustadz. Kok saya sering mendengar bahwa Islam tidak menyebarkan agama dengan perang? Katanya Islam hanya berperang kalau diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Oh begitu. Ya. Berarti Islam bukan hanya berperang kalau diserang. Islam menyerang atau ekspansi untuk menyebarkan agama. Untuk ekspansi, pertama menawarkan Islam, kalau menolak disuruh bayar jizyah, kalau menolak baru perang. Betul ya? Yakin gak nih Ustadz bahwa ini adalah apa yang diajarkan dalam agama Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Hah? Ini adalah ibadah? Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Nah, ada jihad itu, tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW. Siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme? Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang? Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Yang disebut dengan terorisme ya menakut-nakuti orang itu Ustadz, menebarkan teror. Jadi apakah umat Islam boleh membunuh Ustadz? Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi klaim Islam adalah agama damai yang disebarkan tanpa perang itu dusta dong Ustadz. Dan banyak sejarah yang diputarbalikkan untuk membersihkan agama Islam. Kenapa sih banyak dusta dalam Islam? Padahal berdusta itu kan nggak boleh Ustadz. Dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Oh begitu ya. Oke deh. Terima kasih ya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi jelas ya, perang saudara di Sumatera atau perang Padri ini tidak ada kaitannya dengan aliran Wahabi, aliran Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Muhammad dan Al-Quran yang mengajarkan perang itu. Dan kamu harus tahu, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan pemeluknya untuk membunuh siapapun yang tidak memeluk agama Islam dan membunuh yang keluar dari Islam.
Mungkinkah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menghendaki hal yang demikian? Mungkinkah Tuhan pencipta alam semesta sekejam itu menurunkan kitab yang memerintahkan orang yang beriman kepadanya untuk saling berperang, saling membantai, dan menghancurkan ciptaannya? Coba sekarang kamu tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Coba kamu bayangkan tetangga kamu yang tidak seagama dengan kamu. Apakah berperang dengan mereka yang berbeda agama adalah hal yang benar? Kalau kamu berkata bahwa membunuh tetangga yang tidak seagama dengan kamu adalah hal yang benar, kamu manusia tanpa kemanusiaan, bro. Membunuh orang lain hanya karena tidak seagama dengan kita bukanlah hal yang benar. Perbuatan keji dan biadab tanpa perasaan dan kemanusiaan. Kamu nggak akan masuk surga karena kamu membunuh tetangga kamu. Dan kamu nggak akan masuk neraka hanya karena kamu tidak membunuh tetanggamu. Nah, mungkin kamu nggak mau berperang melawan tetangga kamu hanya karena berbeda agama. Tapi, jangan heran jika mungkin anak cucu kamu yang membunuh tetanggamu karena dia menjalankan surat At-Taubah ayat 123. Apakah kamu mau melihat saudara atau keluarga kamu membunuh tetangga karena berbeda agama? Ini bukan kehendak kami, ini di luar jangkauan kami. Sebagai mamanya, saya yang salah, mungkin saya kurang mengawasi anak. Nggak mau kan? Jadi gini, sebelum teman-teman meninggalkan Islam, saya ingin menekankan sekali lagi. Jika ada orang yang masih berkata Islam itu damai, hanya ada dua kemungkinan. Bahwa orang itu sedang menipu, atau orang itu sudah kena tipu, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Belajarlah sejarah dengan benar. Dan Al-Quran tidak dapat diselaraskan dengan sejarah. Maka jangan terlalu banyak mengkonsumsi pupuk kandang. Nanti kamu bisa mabuk. Dan satu lagi, Islam artinya bukan damai. Damai bahasa Arabnya adalah salam, bukan Islam. Islam itu artinya adalah menyerah, atau takluk, atau tunduk. Semua negara yang melakukan agresi militer ke negara lain pasti melakukan apa yang Ustadz Khalid Basalamah katakan. Dan sebelum agresi militer ke negara lain, semuanya juga melakukan persiapan dulu, latihan dulu, siapkan senjata. Untuk mempelajari hal ini, nggak perlu agama guys. Semua penjajah juga melakukan hal itu. Pertama, ancam dulu. Kalau nyerah, bayar jizyah atau pajak. Kalau nolak, baru diserang.
ما تغير حرف واحد. انشروا هذه الرسالة، بلغوها لكل واحد. انشروا هذه الرسالة، بلغوها لكل واحد. للمسيح سلم حياتك، لا تأجل يوم واحد. للمسيح سلم حياتك، لا تأجل